sini semua keperluannya maksudnya tergantung dari keperluan apa, kayak keperluan hari ini minyak 1.000 seminggu gula gitu. Biar tergantung apa yang dia cari kan, apa yang dia mau itu dia cari. Iya itu aja, apa intinya apa kebutuhannya orang itu yang dia akan cari. Kalau di sini tergantung dari habisnya gitu namanya orang. Sama kayak kalau banyak pemakaian pasti banyak orang yang cari juga. Jadi intinya kalau hari ini orang banyak pakai goreng pasti otomatis biar minyak banyak. Ya pengaruh juga dia kayak kalau hari pekan kan orang biasa banyak acara ya. Jadi kalau banyak acara gitu itu otomatis pembeli juga lancar banyak komunitas. Kalau ada yang lain pemakaiannya juga agak kurang. Bagaimana pengaruh harga barang terhadap minat bagi penonton Anda? Kalau pengaruh berpengaruh sih kalau harga barang kayak gini harga naik begitu kan itu berpengaruh sekali, tetapi karena di samping karena kebutuhannya orang nah itu otomatis pasti dibeli biar biar barang naik tapi karena kita butuh otomatis kita beli ya seperti itu. Apakah Anda pernah menurunkan harga agar barang lebih tepat? Tergantung misalnya kalau barangnya segitu memang dari harga modal kita tidak pernah turun harga, kita jual itu di atas harga modal karena kalau menjual kalau tidak untung itu kan tidak boleh. Jadi maksudnya kalau memang modalnya sekian kita biar tidak untung banyak, yang penting untung sedikit, yang penting lancar dan itu saja. Yang penting jangan pernah barang jual rugi. Apakah ada perbedaan jumlah pembeli saat promosi dan tinggi dari jumlah Biasanya memang ada, cuma kayak 1-2 hari begitu kan orang keliling dulu toh yang mana yang ya begitu. Mungkin di sini sudah naik, di sana belum, nah jadi ke sana dulu. Memang berpengaruh seperti itu. Berapa sering pembeli menawarkan apabila memenuhi permintaan? Kalau rata-rata pembeli sih pasti namanya jual beli pasti ada tawar menawar ya. Jadi tapi kalau dibilang untuk mempengaruhi pembeli enggak sih. Kan kalau memang bisa kita kasih, kalau tidak ya tidak. Bagaimana pengaruh tren atau musim terhadap minat dan penggunaan barang? Kalau kayak musim pemakaian kayak kue apa otomatis permintaan dia ke itu ke produsen pasti banyak. Tapi kalau pemakaiannya lagi sedang-sedang saja pasti orderan juga agak kurang gitu. Tergantung dari pemakaian. Nah, dari musim itu. Apakah lokasi toko kita memiliki jumlah permintaan? Ini lokasi permintaan di mana? Kayak Apa pertanyaan tadi? apakah lokasi lapak Anda mempengaruhi jumlah permintaan? Kayak Ya. kayak di setiap hari kita ada di belakang-belakang kayak lokasi yang tidak strategis gitu. Kalau lokasi juga mempengaruhi ya sebenarnya itu. Lokasi juga mempengaruhi ke permintaan karena kayak lokasinya tersembunyi atau lokasinya di depan sini. Otomatis kalau yang lokasinya yang tidak terlihat, nah itu pasti permintaannya juga kurang. Kalau seperti kayak kita di depan sini, otomatis kan sekarang kan pembeli kan mau jadi manja, orang cuma belanja di tas motor gitu kayak jadi otomatis itu dan mempengaruhi juga. Apakah perubahan pendapat masyarakat berdampak pada jumlah pembelian? Kalau pendapatan masyarakat dengan pembeli pasti otomatis berdampak. Karena kenapa? Pendapatannya masyarakat berkurang, otomatis pasti belanja juga berkurang. Tapi kebutuhannya pasti tetap. Ya? Tetapi yang intinya seperti itu mungkin dia berkurangi. Kayak tadinya dia beli 2, mungkin 1 aja dulu. Karena bisa dulu karena pendapatannya kurang. Anda bayar Ada juga, maksudnya ada juga pembeli kayak maksudnya kayak dia cari kualitas saja, harga nomor 2. Ada juga yang pembeli yang penting murah, nah seperti itu. Jadi 2 versi, tergantung dari maksudnya kayak
ada juga pembeli yang betul-betul bilang dia cari barang yang kualitas, ada juga pembeli yang cuma harga gitu. Bagaimana perubahan harga barang psikologis dari pedagang lain mengalami permintaan Maksudnya kayak bagaimana perubahan harga misalkan beli toko lain segini, toko lain segini. kita Kalau kalau itu juga berpengaruh sebenarnya, cuma karena biasa, karena kan kita ada langganan, kalau kita ada langganan, kalau langganan itu mungkin bertanya kenapa sih di sana, oh jadi kita menjelaskan bahwa mungkin dia di sana itu mungkin dia ambil promo kah atau begitu, sebenarnya berpengaruh juga, tetapi tergantung dari bagaimana kita melayani pembeli. Gitu. Nanti kan kita berlangganan, dia sudah tahu kita bagaimana, dan tidak mungkin juga kita jual mahal dari tempat lain, mungkin berbeda kayak 1.000, 2.000, 1.000, 2.500. pernahkah kita mengalami lonjakan permintaan secara tiba-tiba? Pernah. Kapan? Isinya kayak semacam kayak ada acara atau kayak kemarin itu kayak ada orang mau bagi-bagi THR, orang mau bagi-bagi sembako, kayak contohnya kayak apa namanya, orang mau bagi parcel, toh tiba-tiba kita punya stok gula cuma taruhlah 10 karung, atau 15 karung, orang permintaan mau gula ke sekitar 20 kilo, 20 karung. Lah itu kan maksudnya permintaan tiba-tiba ya. Pernah juga, tapi maksudnya kayak itu musiman ya seperti itu. Apakah promosi atau diskon meningkatkan permintaan? Sebenarnya iya, maksudnya kayak ada promo, tapi tergantung dari, maksudnya kalau kita sebagai pembeli yang bijak, pembeli yang bagus, pasti berpikir oh mungkin kenapa bisa promo begini, kenapa bisa begitu, mungkin ada satu hal yang bisa kenapa dia promo begitu, mungkin karena barangnya kurang lancar kah. Tapi intinya begini, biar dia promo bagaimana, kalau bukan kebutuhan pasti otomatis dia dibeli. Ya gitu. Sebenarnya tidak berpengaruh gitu. Kalau bukan kebutuhan yang ingin kita beli, seperti saya penjual gorengan, toh yang promo itu cuma kayak susu apa, otomatis kan tidak dibeli. Nah, kecuali beli minyak, itu ya sesuai kebutuhan. Apakah faktor eksternal seperti berita cuaca atau peristiwa tertentu pernah mengalami permintaan? Kalau di sini itulah tadi kembali ke intinya bahwasanya pembeliku, langgananku di sini tergantung dari pemakaiannya sih. Mau berita bagaimana atau mau bagaimana, tapi berpengaruh sama dia. Dan kalau dampaknya sama konsumen berkurang, otomatis juga permintaan juga di sini berkurang seperti itu. Dari mana kita mendapatkan barang dagangan Anda? Ada yang dari kasih dari pabrik atau dari apa namanya toko-toko pengecer lain, kayak dari produsennya lah. Apa faktor yang paling sering menentukan barang yang bisa ada Apa faktor yang paling sering mempengaruhi jumlah barang yang bisa kita tawarkan? Berpengaruh bagaimana? Ya kayak barangnya setengah mati dikasih jalan begitu. Karena itu tadi, karena pastinya kayak begini. Sekarang kan banyak macam merek, ya toh. Kalau banyak kan sekarang kan pembeli banyak itu yang cuma orang beli merek lah, contohnya seperti itu toh. Nah itu kadang berpengaruh seperti itu. Jadi kalau ada barang masuk lain toh merek baru, nah baru kita tawarkan yang ini, itu yang biasa setengah mati menawarkannya. Karena kenapa? Kebanyakan orang sudah fanatik sama satu merek, gitu ya kan? Jadi ya sudah nyaman di situ, gitu seperti itu. Bagaimana kondisi cuaca atau musim pengaruh ke ketersediaan barang? Iya berpengaruh, seperti kayak musim hujan, apalagi kayak musim hujan itu kayak ada banjir apa, otomatis pengiriman juga lambat. Tapi pasti masuk, cuma agak lambat. Iya. Apakah Anda pernah mengalami kekurangan stok? Pernah juga, karena seperti itu. Artinya kita order hari ini 1.000, toh itu sudah stok sisa sedikit. Kemudian dikirim barangnya sekitar 3 hari, otomatis kan habis dong. Karena itulah intinya yang faktor itu tadi, karena cuaca atau apa itu pengiriman. Apakah Anda pernah memiliki terlalu banyak stok? Pernah juga. Dampaknya Maksudnya kayak nggak
ada juga dampak sebenarnya kayak barang expire begitu kan bisa diretur gitu. Cuma kalau berlebihan stok pernah juga artinya kayak begini, apalagi kayak musim hujan begitu ya, kita sedia stok banyak kemudian pembeli lagi kurang toh jadi Apakah itu otomatis bisa kayak expired sih gitu? ada juga karena kan kita beli barang itu harus lihat expirednya dan kita tidak jual kalau sudah expired begitu, karena kan ada juga barang itu yang bisa diretur, maksudnya kayak barang yang tinggal 3 bulan itu bisa diretur kembali. Bagaimana kita menentukan semua barang yang akan dibawa untuk dijual? Kita lihat dari kondisi pemakaian seseorang. Harga kan begini, hari ini mungkin belanja sekian, toh. Jadi kita bisa pelajari, oh mungkin kebutuhannya hari ini segini, besok lagi. Jadi kita bisa ukur. Gitu. Apakah kenaikan harga barang modal seperti biaya transportasi dengan Ya, biaya transportasi kayak dia namanya kalau kita sebagai apa ya penjual, kalau untuk berpengaruh ke barang dagangan itu tidak terlalu seberapa, toh karena mungkin karena apa namanya kita sama-sama penjual tahu bahwasanya memang dia transportasi naik, otomatis juga barangnya juga agak sering naik, gitu. Cuma yang biasa bermasalah itu pembeli, ya, kenapa tiba-tiba naik. Tapi pembeli yang bijak juga kalau dia sudah tahu, dia paham, anda ya dia sudah tidak proses ya. bagaimana pengaruh teknologi misalnya alat penyimpanan terhadap efisiensi pengeluaran Maksudnya kayak kayak bagaimana pengaruh teknologi misalnya alat penyimpanan maksudnya penyimpanan barang, stok atau tempatnya kayak gudangnya begitu berpengaruh bagaimana? efisiensi terhadap pengeluaran. Kalau seperti kan kita bisa ukur nih. Artinya begini, kalau 1 bulan kita kalau kayak begini toh, 1 bulan kemarin habis itu kayak 10 dos toh, kita bisa atur kalau bulan ini mungkin sedikit, makanya kita pesan barang sedikit dulu ya begitu. Jadi untuk pintar-pintarnya lah kita bagaimana bisa mengatur itu gitu. Jika harga jual naik, apakah kita langsung menambah stok untuk dijual? Tidak ya, kalau maksudnya kalau harga naik Kita tambah stok atau tidak? Biasanya sebelum harga naik kita ditawari dulu sama konsumen bahwasanya harga mau naik, jadi bagaimana mau simpan stok atau tidak, tergantung dari banyaknya stok yang ada di gudang. Seperti kayak maksudnya kayak stok masih ada otomatis kita tidak tambah lagi, tapi kalau memang kosong pasti kita menambah karena kita juga sih lihat bagaimana penjualannya, nanti siapa tahu barangnya expire atau begitu. Ya biasa kita wari dulu tuh bilang ini barang mau naik, saya mau simpan stok, tapi juga dulu barangnya, kalau barangnya gampang mudah rusak kita nggak simpan, kita ikuti saja harganya, kalau naik ya naik. Apakah kita punya alternatif pemasok jika supply dari pemasok utama terganggu? Ada kita cari pemasok lain yang lebih alternatif supaya barang tidak lama-lama kosong begitu. Seperti hari ini saya minta mungkin ke kita, toh. Nah saya punya cari lagi ke Kalimantan gitu ya. Apakah pemerintah pernah memberikan subsidi dalam penjualan? Kalau di sini ada. Minyak itu kayak minyak kita ini. Nah itu minyak itu kan misi subsidi pemerintah. Dari harganya, harganya 17.000, 18.000. Kalau subsidi dari pemerintah itu hanya 15.700. Nah itu dari subsidi pemerintah itu. Gitu selebihnya. Berpengaruh di penawaran. Enggak aja, karena dia juga maksudnya kayak dibatasi. Untuk 1 orang 2 liter atau 3 liter. Jadi kalau pemakaian tak banyak otomatis tambah lagi minyak lain. Jadi tidak berpengaruh seperti itu. Gitu. Cuma untuk mengimbangi harga yang naik, makanya pemerintah kasih keluar subsidi seperti itu. Bagaimana strategi kita dalam menghadapi persaingan penjual lain dengan barang yang sama? Intinya jangan jual terlalu mahal.
Ya itu juga. Kalau strategi, kalau dibilang strategi tidak ada juga, cuma bagaimana pintar-pintarnya kita melayani pembeli, kemudian bagaimana pintar-pintarnya untuk menawarkan dan menjual barang jangan terlalu tinggi di atas modal. Apakah kita menyesuaikan harga jika stoknya benar-benar langka? Iya, menyesuaikan artian kalau ada informasi dari anu ini barangnya langka atau begitu, kita tidak jual mahal ya begitu, kita jual tetap saja karena apa namanya biasa yang kesenai harga itu biasa karena barangnya langka, kemudian yang ambil barang itu kayak misalnya kayak butuh biaya juga begitu yang mencari tuh, otomatis kita angkat sedikit kayak begini, dia ambil barang jauh tuh, otomatis kan transportnya ya berarti kayak biasanya dia cuma beli 200.000 toh, dia transferannya dia tambah karena 20.000, akhirnya kita angkat dia sedikit gitu. Tapi kalau sudah normal pembayaran semua sudah lancar, ya kasih normal lagi. Berapa fleksibel, jadi bisa dalam